Mereka adalah mantan karyawan Paytren Ya. yang di PHK. Oh, yang di PHK. Ya, yang sampai dengan saat ini Ya. hak-haknya tidak dipenuhi. Hak apa tuh, Pak? Hak-hak termasuk gajinya kurang, kemudian pesangon tidak dipenuhi, Iya. kemudian THR juga tidak dipenuhi. Iya. Ya. Jadi masalah-masalah hak-haknya ini yang teman-teman ini minta diperjuangkan. Minta. Sepuluh mantan karyawan PT Fritra Sentosa Internasional, VSI atau Paytren, menggugat Ustadz Yusuf Mansur lantaran gaji mereka tidak dibayarkan hingga kini. Ke-10 orang ini memberi kuasa kepada pengacara asal Bogor, Jawa Barat, Zaini Mustafa. Selain sebagai kuasa hukum Timor X Timor karyawan Paytren, Zaini juga berstatus sebagai penggugat investasi batubara. Yusuf Mansur saat ini adalah pemilik sekaligus komisaris di PT VSI yang memproduksi Paytren. Tahap awal yang mereka lakukan adalah menyurati PT VSI untuk pembicaraan bipartit. Setelah ledakan dari laporan saya ke PN Jaksel itu banyak yang menghubungi dan ingin saya menjadi kuasa hukum mereka. Kalau dulu saya korban, saat ini menjadi pengacara korban, ujar Zaini kepada solopost.com Minggu 30 Januari 2022. Zaini mengatakan dirinya bertemu dengan ke-10 mantan karyawan Paytren di suatu tempat di Bandung, Jawa Barat. Setelah mendengarkan keluhan, Zaini lantas bersedia menjadi kuasa hukum mereka untuk menggugat secara perdata ke pengadilan. Mereka adalah mantan karyawan yang di PHK. Sampai saat ini hak-hak mereka tidak dipenuhi, misalnya gaji tidak dibayar, pesangon tidak dipenuhi, THR tidak dibayar, dan lain-lain. Jadi kami akan menagih ke perusahaan, ujar Zaini. Dalam waktu dekat, Zaini melayangkan surat ke PT VSI untuk dilakukan mediasi. Jika pembicaraan itu gagal, pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial. Saya akan undang PT VSI, pendekatan dulu, mediasi. Secepatnya saya bikin surat ke mereka. Dirutnya Pak Hari Prabowo sudah meninggal, Yusuf Mansur komisarisnya. Saya undang untuk pembicaraan bipartit. Siapapun nanti perwakilan VSI yang datang, katanya didampingi 3 mantan karyawan Paytren masing-masing Kiki, staf gudang, Ruslan, staf HRD, dan Rizky, IT. Zaini Mustafa memang membentuk posko pengaduan di sejumlah kota terkait investasi daya kondang Ustadz Yusuf Mansur yang kini digugat karena dianggap bermasalah. Rencana pembentukan posko pengaduan itu dipicu banyaknya orang yang menghubungi dirinya dan mengaku menjadi peserta investasi Yusuf Mansur. Mereka menceritakan kasus beda kasus tapi pelakunya sama. Dari penuturan dari beberapa daerah itu, sama-sama menjadi korban, cuma modusnya saja yang berbeda. Mereka memberi kuasa kepada saya, jadi pekerjaan sosialnya semakin banyak. Ujar pengacara yang membuat heboh karena menggugat Yusuf Mansur senilai 98 triliun rupiah di PN Jaksel. Sebelumnya, Ustadz Yusuf Mansur menegaskan dirinya tidak akan surut terkait dengan investasi bisnis yang digalangnya termasuk Paytren. Penegasan itu disampaikan saat dirinya didatangi puluhan karyawan PT Fritra Sentosa Internasional atau VSI Paytren beberapa hari lalu. Kedatangan puluhan karyawan itu dianggap daya kondang itu sebagai obat di tengah sejumlah masalah yang kini menerpanya. Ibu bapak dan saudara-saudara di Paytren, terima kasih banyak sudah kesini. Teman-teman kesini saja merupakan obat bagi saya. Kata Yusuf Mansur sebagaimana diunggah Rektor Darul Quran Institute, Anwar Sani di akun Instagramnya, @anwarsani_daku, Minggu 16 Januari 16 atau 1 atau 20 Januari 2022. Dalam unggahan video singkat itu, Yusuf Mansur mengajak semua komponen yang terlibat dalam Paytren untuk bersabar. Berbagai ujian yang datang, ujar dia, harus menjadikan setiap orang matang. Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira. Saya dan kita semua harusnya stabil, karena Allah SWT bilang bergembiralah, wabasyiri sabirin, kan begitu, udah gembira-gembira aja. Itu yang membuat saya masih mikirin yang lain, lanjutnya. Terkait sejumlah masalah yang kini menerpanya, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan dirinya tidak akan berhenti berbicara tentang bisnis dan investasi. Dari bernama asli zaman Nur Chotib, Mansur itu merasa tidak ada yang salah dengan apa yang dikerjakannya selama ini. Saya masih bertahan dengan narasi-narasi besar, karena seperti yang saya ajarkan, sekali kita jatuhin omongan, jangan dipatahin. Apapun kejadiannya, seperti apapun peristiwa dan kesulitannya, ujar Yusuf Mansur.
Dan Adelho yang berubah dari saya, kecuali berat badan, ujarnya yang langsung disambut tawa oleh puluhan leader Python.